Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana telah kita maklumi bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kehidupan yang sedang kita alami, yaitu dengan ungkapan hayatud dunya, kehidupan dunia. Kenapa dunia disebut dengan dunia? Sebab yang namanya dunia itu artinya tiada lain adalah fana atau rusak. Sehingga manusia atau makhluk yang hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya kerusakan, sehingga tidak akan ada yang abadi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu akan binasa, akan hancur, yang tersisa tiada lain adalah Tuhan kalian yang maha mulia. Maka dunia tidak akan selamanya ada, dunia tidak akan selamanya berdiri, tapi dunia satu saat akan mengalami yang namanya kehancuran. Maka kehancuran alam semesta ini tiada lain Al-Quran ungkapkan, yaitu dengan Al-Ghoshiyah. Maka biasanya nama lain dari hari kiamat disebut ada Al-Qiyamah, ada juga yang disebut dengan Al-Ghoshiyah, yang artinya adalah kejadian yang dahsyat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithul ghoshiyah, sudahkah datang kepadamu kabar kejadian yang dahsyat? Sebab banyak manusia yang mana mereka itu meyakini bahwasanya mereka akan bisa hidup kekal abadi di dunia. Mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka tidak percaya ada hari kehancuran. Makanya mereka sekarang mengobservasi di alam semesta ini apa? Yaitu kalau bumi ini hancur, manusia akan naik kapsul atau pesawat tinggal di luar angkasa sehingga terhindar dari kematian. Nah, maka orang-orang yang tidak percaya akhirat, mereka akan berusaha keras bagaimana mereka tidak mati, walaupun ini satu hal yang mustahil akan terjadi. Maka hal ataka hadithul ghoshiyah, sudah datang kepadamu kabar kejadian yang dahsyat. Ini tiada lain adalah istifham bimakna inkari, yaitu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan ini menjadi sebagai sindiran
bagi siapa? Orang-orang yang mereka itu tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, di hari yang dahsyat itu tiada lain adalah hal yang akan terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Di hari itu ada beberapa jiwa yang tertunduk hina. Jadi manusia pada awalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, in lam tastahi i'mal masyi'ta. Kalau kamu adalah orang yang tidak tahu malu, maka beramallah sesuai dengan keinginanmu. Orang-orang banyak yang beramal sedemikian rupa, mereka tidak percaya akan Allah bangkitkan kembali. Makanya ketika dunia ini hancur, semua kembali kepada Allah, semua manusia mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Nah, ketika itu ada orang yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Di hari itu ada beberapa jiwa yang tertunduk, alias kenapa? Terhina. Kenapa dia tertunduk, terhina? Sebab apa yang didustakan itu ternyata benar-benar terjadi. Jangankan mendustakan datangnya hari kiamat, kan sekarang itu banyak orang yang gak percaya apa? Siksa kubur. Banyak orang yang tidak percaya siksa kubur. Siksa kubur itu tidak ada. Bahkan hadis sahih riwayat Bukhari tentang siksa kubur pun dicoret. Maka waktu itu ditanya, baik, kalaulah tidak percaya siksa kubur, sebab belum terjadi, pertanyaannya adalah, antum di kandungan ibu berapa bulan? Oh, 9 bulan. Nah, selama 9 bulan teh nanaonan wae di nu jero beteung nu jadi indung teh. Jawaban dia, ya nggak tahu. Antum mah nu kaalaman wae teu apal komo deui anu baris kaalaman itu. Nah, oleh karenanya pada hari kiamat, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah, mereka tertunduk lesu, tertunduk malu, tertunduk terhina, sebab pada saat itu Allah akan campakan mereka. Oleh karena itu, amilatun nasibah, padahal telah bekerja penat dan lelah. Kenapa dia tertunduk malu, tertunduk terhina? Sebab dia sudah bekerja begitu penat, begitu lelah. Dia meyakini keyakinan yang salahnya, sampai-sampai menghina Nabi Muhammad, sampai-sampai menghalangi orang masuk ke dalam Islam, mencaci maki agama Islam, dia perjuangkan dengan sekuat tenaga. Padahal nanti kata Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah berikan adalah tasla naron hamiyah, akan terpanggang di api yang sangat panas. Dalam artian mereka tidak beriman pada Allah, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad, mereka ingin menghancurkan Islam dan menunjukkan permusuhannya. Ternyata yang seperti ini sudah dia capek melakukan, ternyata balasannya dipanggang di dalam api neraka. Tapi nu kabayang dipanggangna sanes luhureuna eta naon? Nu arengnya itu sabaraha eta mah. Sampai ada orang yang jatuh ke peleburan baja, tika cemplung kadinya, maka ternyata tulangnya saja sudah tidak bersisa. Namanya kacemplung di sana dunia. Bagaimana neraka? Maka tentunya tidak akan terbayang bagaimana ngerinya neraka. Tapi hebatnya manusia sekarang, kaum barudak ngoramahnya ditulisan go to hell, menuju ke neraka. Wah, hebat.
Nah hebat dah kabayangna neraka teh pamanian cai panas si wide genah kana awak. Padahal yang namanya neraka tidak akan terbayang bagaimana ngerinya. Makanya Bu Yoswe cenah abi kupur oge paling ka neraka sampai 2 poe. Pan Yahudi mah seperti itu. Lantamasana naru illa ayamam ma'dudat. Kami tidak akan masuk neraka paling ya cuman beberapa hari sajalah. Nahnu abnaullah wa ahibauhu, kami kan anak-anak Allah. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Kata Allah bohong, lamun benar sebagai kekasih, kalau benar sebagai anak Allah sok maut ayeuna. Mereka mau tidak? Tidak mau. Kenapa? Sebab itu hanya akuan saja. Mengaku sebagai anak Allah, mengaku sebagai kekasih Allah, padahal sebaliknya mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mah capek ingin memadamkan cahaya Allah, sudah mah capek memerangi Islam, sudah mah capek berada dalam kekufuran, sampai pada hari kiamat Allah hinakan dia dan Allah panggang dia di dalam api neraka yang bagaimana ngerinya tidak akan terbayang oleh akal kita. Nah, oleh karena itu yang harus lebih berhati-hati lagi, kata Nabi SAW, akan datang satu masa di mana orang yang nanti berpegang kepada kebenaran itu seperti memegang bara api. Bahkan kata Nabi SAW, tidak boleh bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Lebih baik tangan ini menggenggam bara api daripada harus bersentuhan kulit dengan perempuan bukan muhrim. Jadi kayang teh sasalaman diantalkeun. Kayang teh Bu. Nuju Idul Fitri misalkeunnya sasalaman jeung tetangga teh jeung sadayana. Terus salamna teh diantalkeun dikitukeun, ieu ditoelan gitunya. Karena ayeuna naros biasana teh ceneusan. Sajeuna kumaha hukumna sasalamannya, tos sasalaman deui pandangan abi dikitu-kitu. Wartoskeun we ka Pak Haji. Nah, cenah wartoskeun eta mah teu sopan ibu ngagoda. Jadi kumaha teu kengeng nalika sanes muhrim mah kieu we ti katebihan. Nah, paminu muhrim teu janten masalah eta mah. Ieu lamun eta salaman toelan kitu tah teu kengeng eta mah ceunihin. Berarti hal itu tidak boleh. Bagaimana ngerinya neraka? Subhanallah, tidak akan terbayang. Ayeuna ku corona urang kacidasieun sa luar biasa. Ari ku neraka Allah lempeng we. Nah, inilah yang memang dalam artian kita harus banyak beristighfar, sebab ternyata neraka itu bukan main ngerinya. Sampai di sini kata Allah Subhanahu wa taala, selain dia akan dipanggang, kade dipanggang tong kabayangna ditojos ku awi gitunya, da moal kabayang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tusqa min ainin aniyah, yang akan diberi minum dari mata air yang mendidih. Hausna kacida, nu diuyupna naon? Diberi minum dari mata air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. Bahkan yang pada keterangan yang lain, yang mendidih itu tiada lain adalah berupa cairan tembaga dan perak yang kalau diminum hancur tubuhnya. Setelah itu laisa lahum ta'amun illa min dori'. Mereka itu tidak akan mendapatkan makanan melainkan dari duri. Yang mana makanan itu bagaimana? La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak akan menggemukkan, tidak juga mengenyangkan. Jadi sudah mah makanannya berduri, ketika dia makan tidak akan menggemukkan, tidak akan mengenyangkan. Yang terjadi tiada lain adalah apa?
yaitu yang terjadi tiada lain adalah siksaan yang terus menerus dan tidak ada hentinya. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya yang akan Allah berikan itu adalah zakum, dimana kalau dimakan zakum itu tubuh itu hancur. Dan yang paling mengerikan, kata Nabi SAW, kalaulah buah zakum ini turun ke bumi, air zakum ini setetes saja jatuh ke dunia, maka seluruh yang ada di dunia akan menjadi pahit semuanya. Jadi cenamun gitu mah paria pahit teh tinu zakum, henteu eta mah. Apan turunnya juga tidak. Hanya yang jelas neraka bukan tempat yang ramah untuk manusia. Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallah ala ma amarahum. Di mana di neraka itu akan ada malaikat yang bengis, yang tidak ada yang disebut kasih sayang, tidak akan ada rasa kasihan kepada siapapun sedikit pun, tidak akan ada rasa belas kasihan. Ketika dia kupur maka akan dihantam oleh malaikat tersebut. Jadi kumaha tuh? Tong aya cita-cita ka neraka heula. Bagaimana tuh kita bersikap? Maka kita harus bersikap yaitu sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Sebab neraka itu adalah satu tempat yang mengerikan, yang mana kita harus berlindung darinya. Nah, setelah kejadian Al-Ghasyiyah, manusia itu ada yang disiksa sedemikian rupa. Maka setelah Al-Ghasyiyah ini ada juga manusia yang diberi kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la wujuhu yauma idzin na'imah. Di hari itu pula ada beberapa jiwa yang bersenang-senang. Siapakah mereka itu? Oh, jiwa yang bersenang-senang itu siapa? Mereka itulah orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya akan datangnya hari kiamat. Sehingga ada satu keterangan, al-yauma amalun wala jazaun. Hari ini di dunia itu beramal saja dan tidak akan ada balasan. Wal ghaddu, kata Ali, dan hari esok itu jazaun wala amalun. Hari esok itu yang ada apa? Jazaun, balasan, wala amalun, dan sudah tidak ada lagi amalan. Jadi akhirat itu bukan waktunya menanam, tapi akhirat itu waktunya memanen. Semua hasil amal akan kita terima. Dan kita mohonkan kepada Allah, kita tidak termasuk kepada orang-orang yang ketika itu menundukkan wajah karena terhina. Tapi kita mohonkan pada Allah menjadi orang yang yauma idzin na'imah, yaitu orang yang pada hari itu jiwanya yang bersenang-senang. Lisa'yiha radiyah, sentosa lantaran usahanya. Dalam artian siapa yang melakukan keburukan, balasannya neraka. Siapa yang melakukan kebaikan, balasannya adalah surga. Maka orang yang beriman, beramal soleh, balasannya itu adalah kenikmatan, lalu sentosa karena usahanya yang baik, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dia bersenang-senang, sentosa usahanya itu
fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Di mana surga itu bagaimana indahnya tidak akan terbayang. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian kalau memetik pohon buah-buahan baru juga dipetik, maka buah itu sudah muncul lagi. Belum juga dimakan, dipetik, sudah ada lagi. Bahkan nanti di surga itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lain, ternyata akan ada yang disebut dengan sungai yang bagaimana sungainya itu? Ternyata ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak, dan yang lainnya, penuh dengan kenikmatan. Sampai ada orang yang ahli surga menengok ke neraka dan berkata, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian? Orang kafir yang disiksa neraka itu tidak. Kami tidak mendapatkan apa yang mereka janjikan. Lalu orang yang beriman mengatakan, sesungguhnya kami ini mendapatkan apa yang telah Tuhan kami janjikan pada kami. Lalu ahli neraka itu berkata, teteskanlah air itu walaupun sedikit saja untuk kami. Orang ini berkata, mohon maaf, Tuhanku mengharamkan hal ini untuk kalian. Nah, jadi orang kafir hari ini menghina. Orang kafir hari ini merendahkan umat Islam karena beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling aneh ini adalah ketika umat Islam berpegang teguh pada Quran dan Sunnah direndahkan oleh yang sesama Muslim. Ini yang repotnya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kan kemarin Natal, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat Natal pada saya? Asal pada dasar kamu mah Islam radikal. Padahal yang disebut toleransi itu bukan berarti lamun orang Kristen ke gereja dalam arti Natalan. Toleransi itu bukan orang Islam kudu ikut Natalan. Da maranehanana we tita salat Jumat bakal mungen. Dan orang-orang Nasrani pun tidak mau. Itu ngapain orang Islam di gereja adzan, baca sholawat, kami keganggu dalam ibadah kami. Kristen pun seperti itu juga umat Islam. Jadi toleransi itu adalah bagaimana kita membiarkan mereka dalam keadaan kepercayaannya. Dia meyakini Isa sebagai anak Allah, kita meyakini Isa sebagai yang namanya Nabi dan utusan Allah. Beres sampai di sana. Di urang mah lantaran ingin disebut Islam Islam toleran, akhirnya menggadaikan akidah yang terjadi sekarang, yang digaungkan oleh orang-orang tertentu itu bukan toleransi tapi sinkretisme agama, yang berarti pencampur bauran agama, dan ini hukumnya haram dalam syariat. Nah, lalu di surga yang tinggi ini bagaimana situasi dan kondisinya? La tasma'u fiha laghiyah, tidak akan engkau dengar padanya perkara yang sia-sia. Dalam artian di surga mah moal aya ngarumpi ngomongkeun kagoreng patutan batur moal aya. Di surga mah moal ada kebohongan, tapi yang dibicarakan itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Duduk manis, ngobrol, menikmati hasil amal payah, amal jerih payah kita beramal di dunia. Makanya ada seorang ulama, kalau tidak salah bernama Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab bertanya kepada seseorang, sesungguhnya aku ini ingin mempunyai rumah dan bertetangga dengan orang yang tidak pernah hasud, tidak pernah membenci, tidak pernah marah. Lalu oleh orang yang ditanya dibawa, benar kamu ingin bertetangga dengan orang seperti itu? Ya, dibawa tah di dia, maksudnya di kuburan. Mata lamun ayeuna orang bertetangga jeung anu ngantunkeun aya nu mau misalkan usil kanu kagigireun moal.
Lain cenah etanya meni nyetel film India meni tarik-tarik teuing cenah. Nu maot komen moal. Jadi cenah lamun urang balai gaduh tatangan nu jempling we urang rek naon wae di mana? Kuburan gasok cenah. Jempling eta mah. Sugan komen, sugan kumaha jempling we nu aya. Nah, maka di surga itu bagaimana? La tasma'u fiha laghiyah. Hal yang sia-sia tidak akan terdengar. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Di dalamnya ada tempat-tempat peraduan yang tinggi. Dalam artian wa akwabum maudu'ah, dan piala-piala maksudnya minuman yang tersedia terletak, wa namariku masfufah, dan bantal-bantal yang teratur. Dalam artian surga yang begitu indah, di pinggirnya dalam artian banyak bantal-bantal untuk santai, dalam artian ya, dalam artian dia hanya sekedar menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diinginkan ada. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang surga, salah satunya yang diterangkan itu adalah ketika yang namanya ahli surga diberi makan buah-buahan, qalu hadalladzi ruzikna min qablu, ya Allah ini mah seperti yang dulu kami diberi rizki olehmu waktu di dunia. Mun jeruk teh sarua teh jeruk gitu, tapi rupanya sama tapi rasa jauh berbeda. Apa pelajarannya? Apa mantik dari ayat itu? Mantiknya adalah apa yang dimakan sekarang harus ada untuk bekal kelak nanti kita di akhirat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqin nar walau bisyikki tamratin, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan apa? Dengan sepotong buah kurma yang disodakohkan. Aina sodako sapotong buah kurma wae menyelamatkan tinu neraka komo mun satruknya. Yaitu dalam artian apalagi di masa seperti ini, Bu, kita tahu serba sulit, tapi ketika kita masih bisa berbuat baik, yakinlah semuanya akan Allah balas, semuanya akan Allah lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Nah, lalu kata Allah, wa zarabiyyu mabthutsah, dan hamparan-hamparan yang terbentang. Jadi setelah datangnya al-ghasyiyah, ringkasnya kondisi manusia itu ada yang berada dalam kehinaan dan siksaan, ada orang yang berada dalam kemuliaan dan kenikmatan. Maka pelajaran yang dapat kita ambil dari surah Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 15, kata Hasan, hendaklah kita berjaga diri, jangan sampai termasuk di dalam golongan yang tunduk, terhina, tersiksa di dalam neraka yang amat panas itu. Dan hendaklah kita bersedia beramal soleh supaya termasuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersukaria, senang sentosa di dalam surga yang tidak ada bandingannya. Maka tidak ada puncak kemenangan bagi umat Islam selain masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai ayat 16 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut, kita tamatkan saja Al-Ghasyiyah hari ini. Silakan, Bu. Pemuda, ada pertanyaan? Tadi panas udaranya. Untung panas udara mah banyak mengeluarkan keringat.
bukan air mata ya. Ya. Ya udah ngalalamun wae pemuda teh siga nutup parayu. Mangga ada pertanyaan silakan. Ada? Neng, ada pertanyaan Neng? Ari keripik maici mah tos apalnya basananya pantes wartosan. Bu, aya patarosan mangga. Oke, jempling teh aya 3 itu Bu. Kahiji kahartos, kadua riut, katilu tunuh. Nu mana Bu? Mudah-mudahan kahartosnya. Taya teh patarosan ieu teh. Paminta aya urang lajeng heula tuh, urang tamatkeun dinten ieu. Nah, di ayat 17 dalam surah Al-Ghasyiyah Allah berfirman, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mau mereka melihat kepada unta bagaimana dijadikan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan melihat kepada langit bagaimana ditinggikan. Ari langit aya penahanan teu Bu? Aya tihangnan teu? Aya. Apa tihang langit itu? Gunung-gunung. Kita lihat dengan yang namanya mata, gunung itu diam, padahal gunung itu bergerak sebagaimana bergeraknya awan, kata Allah dalam Quran. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana penciptaan unta, bagaimana langit ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, dan melihat kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan. Maka ternyata dengan kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah Allah, maka hal itu akan menambah kepada keyakinan kita terhadap Allah. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Dalam artian bagaimana? Yaitu bertafakurlah pada ciptaan Allah, jangan bertafakur kepada zat Allah, nggak akan sampai pikiran kita. Tapi dengan memperhatikan ciptaan Allah, maka tergambarlah bagaimana Allah itu kuasanya. Sesuatu yang tidak ada saja bisa jadi ada, apalagi ini hanya sekedar menghancurkan yang sudah ada. Untuk Allah itu begitu mudahnya. Nah, oleh karena itu, untuk menstimulus, menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah tanda-tanda kekuasaan Allah di sekitar kita. Contohnya gini saja yang sederhana. Bu, aya nu kantos ningal manuk cungcuing teu? Ningal manuk cungcuing. Nya eta mun saganap ini sarana teh biasana ditangkal alpukat nu kararitulah ayana teh. Nah, cenah mah lamun aya sorak kitu eta teh aya nu maot. Ah, eta mah tahayul Bu. Sumuring aya di Majalaya, Ciparai Majalaya, nu ternak manuk cungcuing hirup keneh ayeuna. Berarti itu mah kepercayaan orang jahiliyah, tidak boleh. Tiaroh namanya. Merasa nasib sial karena melihat manuk cungcuing. Ini mitos. Harus dihilangkan yang seperti itu dalam pikiran kita. Nah, maka burung gagak itu Bu, ketika burung gagak itu bertelur dan menetaslah telur burung gagak itu, ibu dari burung gagak itu tidak mau memberi makan. Kenapa? Sebab dia merasa ari urang hideung naha budak barodas gitu.
Gitu eta teh. Makanya tidak diurus oleh ibunya ketika telurnya itu menetas. Tetapi kuasanya Allah, ternyata si anak gagak ini mengeluarkan bau busuk. Terus datanglah lalat, dimakan. Terus keluarlah belatung, dimakan oleh anak gagak tersebut. Lalu berubahlah warnanya menjadi hitam. Baru setelah itu induk dari gagak itu baru mau mengurus. Ternyata benar, Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu maha pemberi rizki. Burung gagak saja rizkinya ada, apalagi kita. Atau bagaimana yang harus kita lakukan? Benerkeun niatna, hadekeun ikhtiarna, kayangkeun doana, hasilna sangakeun ka saha? Ka Allah atas. Anapun hasil itu ya kumaha sangakeun we ka Allah. Nah, maka dengan memperhatikan hal-hal yang seperti itu, ternyata benar Allah teh Ar-Razzaq. Makhluk etan yang namanya hewan saja oleh Allah dikasih rizki, apalagi kita manusia, khalifatullah fil ardi. Ngan rizki Allah karasa leutik lantaran orang sok dibanding-banding jeung batur ta eta. Puguh we riweuh nalika kahirupan urang nu jadi ukuran kahirupan batur nya riweuh atuh. Sok enak kieu. Dan pengaruh dari lisan ini sederhana tapi pengaruhnya luar biasa, Bu. Contoh, aya seorang istri baru melahirkan. Pas baru melahirkan itu ternyata tiada lain harus bagaimana? Pas melahirkan datang kakaknya laki-laki, Dik, kamu beres melahirkan anakmu dikasih apa oleh suamimu? Oh, itu dipasihan naon cenah. Ih, kumaha salah kitanya terbalik cenah. Saya juga kalau istri saya melahirkan dikasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Pertanyaannya, yang tadinya ridho mulai ada pikiran beda tidak? Pasti. Yang kedua, Bu, kita harus hati-hati dengan lisan itu. Ayah hiji kajantenan, ayah hiji keluarga, bumi nama alit, kamar ngan dua, budak genep. Barudak istri nutilu, bobo di kamar, lalaki, tengah imah we, lalaki imah. Nah, karena hati penuh rasa syukur, rumah sederhana itu terasa lapang, karasa cukup we. Mulai we aya komen di tetangga, budak na genep imahna leutik, namahi. Mulai tidak berbeda tidak sekarang. Perasaannya yang tadinya ridho, rumah terasa lega, lapang walaupun kecil, sekarang sudah mulai berbeda. Kenapa? Sebab dari yang namanya ucapan manusia itu, Bu. Nah, oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati lagi. Sebab segala sesuatu akan ada yang disebut dengan apa? Nikmat rezeki yang Allah berikan. Matak nukumatu nalika orang ayana ieu tos we tampi, sungkeun barokahna, sungkeun sing disehatkeun urangna, tos beres. Tapi lupami nunamina kahirupan urang jadi ukurna hirupan batu rek iraha oge bakal tetap kirang. Nah, ayat kauniyah akan menggambarkan betapa maha kuasanya Allah, dan kejadian yang dahsyat ini menunjukkan manusia itu tidak ada apa-apanya. Tuh. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat itu adalah hendaklah kita rajin selalu memperhatikan kejadian-kejadian yang dapat kita capai dengan panca indera dan pikiran kita. Karena dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan hal-hal itu, kita akan bertambah yakin kepada kekuasaan Allah dan kepada sekalian apa yang dijanjikan untuk kita di hari kiamat, walaupun hal-hal yang tidak pernah terlintas dalam hati kita. Maka bagaimana kita bersikap? Fadzakir innama anta mudzakir. Oleh sebab itu ingatkanlah, karena engkau itu hanya seorang pengingat.
Lasta alaihim bimusaitir, bukan engkau seorang yang berkuasa atas mereka, illa man tawalla wa kafar, melainkan siapa-siapa yang berpaling dan menolak kebenaran. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan siksa dia dengan sebesar-besarnya azab. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Summa inna alaina hisabahum, kemudian atas tanggungan kamilah perhitungan mereka. Dalam artian mereka orang-orang yang kufur, ingkar kepada hari kiamat, kepada agama, itu karena kebodohan mereka, terkadang juga karena yang lainnya, maka biarlah Allah yang mengurus itu semua. Tugas kita apa? Hanya sekedar berdakwah, menyampaikan. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, tiap-tiap orang Islam berkewajiban mengajak manusia yang tidak beragama ke jalan Allah, sebagaimana Nabi SAW berkewajiban menyampaikan perintah Allah. Oleh sebab itu hendaklah kita mengajak manusia ke agama Islam dengan lemah lembut dan nasihat. Sisanya menerima menolak sudah bukan urusan kita lagi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah pembahasan kita dalam surah Al-Ghasyiyah, yang mana waktu itu kita belum bahas surah Al-Ghasyiyah, sudah beres kita bahas. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang, yaitu mengenai surah Al-Insyiqaq. Barangkali cukupkan dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.